Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai penyakit lagi ya. Kalau gitu, kita langsung aja ke penyakitnya yuk. Oke, penyakitnya PPOK ya, atau penyakit paru obstruktif kronis. Ada yang tahu PPOK itu apa? Dan seberapa parah sih memangnya PPOK di Indonesia? Nah, menurut data WHO saat ini PPOK merupakan penyebab kematian keempat di seluruh dunia. Dan tahun 2020 ini sudah diperkirakan bahwa PPOK akan menjadi penyebab kematian ketiga di seluruh dunia ya. Apa itu PPOK? PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik atau chronic obstructive pulmonary disease atau COPD adalah suatu penyumbatan menetap pada saluran pernafasan. Jadi, ini yang bermasalahnya adalah sistem pernafasan dan pada paru-paru ya. Lalu apa saja sih tanda dan gejala dari PPOK ini? Yang pertama, adanya dada sesak ya, karena tadi paru-parunya itu bermasalah. Ketika paru-paru bermasalah dan mengalami kerusakan, tentunya sistem pernapasan kita akan terganggu ya. Nah, lalu ada juga batuk kronis. Batuk kronis ini juga sama diakibatkan karena adanya kerusakan atau adanya peradangan di paru-paru. Kemudian penurunan berat badan. Karena apa? Biasanya ketika adanya kerusakan di paru-paru, tentunya organ lain seperti jantung, bahkan juga paru-parunya akan bekerja ekstra untuk menormalkan fungsi tubuh kita, sehingga lama-kelamaan kita akan merasa lelah gitu ya. Nah, lalu ada juga bengkak di pergelangan kaki. Ini sama masalahnya, diakibatkan karena adanya kerusakan di paru-paru tadi ya. Lalu adanya sianosis atau kulit membiru. Nah, itu dikarenakan syaraf-syaraf di ujung jari kita ini kekurangan oksigen ya. Lalu apa saja sih faktor resiko yang dapat menyebabkan PPOK ini? Nah, di sini 90% akibat dari PPOK adalah karena asap rokok ya, baik itu dia yang merokok ataupun dia yang menghirup asap rokoknya. Kemudian sama juga nih, tapi ini asap dari polusi, bisa dari kendaraan, dari pabrik, bahkan dari debu di rumah juga kita sapu-sapu tiap pagi, sore gitu ya. Ada debu terhirup, itu juga bahaya kalau terlalu sering. Nah, kemudian asap dan debu tadi itu semakin parah sehingga menyebabkan infeksi saluran nafas. Itu bisa terjadi ya. Lalu yang terakhir ada juga karena keturunan. Memang tidak semua, tapi ada yang dia mempunyai penyakit PPOK ini memang turunan. Lalu hal apa yang akan terjadi jika PPOK tidak diobati? Banyak sekali ya komplikasinya. Nih contohnya, adanya infeksi pernapasan. Tentu itu bisa terjadi jika terus-menerus paru-parunya harus terkena asap rokok, terkena debu, terkena asap kendaraan ya. Lalu juga gagal jantung tadi. Kenapa? Karena ketika paru-parunya rusak, maka jantungnya akan terus bekerja sehingga nantinya juga jantungnya akan rusak juga. Lalu kemudian kanker paru-paru tentunya. Ketika paru-paru sudah rusak, itu kan akan menyebabkan banyak penyakit lain. Lalu tulang menjadi lemah dan rapuh. Selain faktor usia, faktor penyakit ini juga bisa menyebabkan ya. Lalu juga pikun. Kenapa tadi? Karena kurangnya oksigen juga, sehingga kemampuan kita untuk berpikir juga berkurang. Lalu apa saja pencegahan dari PPOK ini? Nah, pencegahannya itu sebenarnya tidak sulit ya. Yang pertama, hindari asap rokok. Misalnya di keluarga ada yang merokok atau di lingkungan rumah ada yang merokok, dijauhi ya. Kemudian hindari polusi udara. Nah, dengan cara memakai masker juga bisa, karena kan nantinya akan tersaring oleh masker sehingga udara yang kita hirupnya akan bersih. Lalu kemudian hindari penyakit infeksi saluran nafas yang berulang. Jadi jangan sampai ketika kita sudah terkena infeksi kita mengabaikan lagi, terkena lagi, sehingga nantinya akan makin parah ya. Dan jangan lupa untuk rajin olahraga. Mungkin bagi orang-orang yang sudah lanjut usia tidak perlu berolahraga berat, misalnya jogging-jogging, lalu olahraga di rumah, peregangan, itu juga termasuk olahraga ya. Oke, yang terakhir, lalu bagaimana sih perawatan bagi penderita PPOK ini? Nah, biasanya
Kalau misalnya kita sudah melakukan pencegahan, tentunya insya Allah kita tidak akan terkena ya. Namun jika sudah terlanjur, ada berbagai perawatannya yang bisa dilakukan di rumah, baik di rumah sakit. Yang pertama, fisioterapi dada biasanya ya, untuk mengeluarkan dahak. Karena kan pada penderita PPOK itu biasanya ada penumpukan dahak di tenggorokannya maupun di dalamnya gitu ya, sehingga dahak itu harus dikeluarkan ya. Kemudian latihan pernafasan untuk melatih penderita agar bisa melakukan pernafasan yang paling efektif. Jadi walaupun di dalamnya misalnya dahaknya belum terkeluarkan, tapi kita ajarkan lagi untuk pernafasan yang efektif ya. Kemudian tadi latihan dengan beban olahraga yang ringan-ringan aja gitu ya. Kemudian vocational guidance atau kita melatih pasien atau penderita PPOK untuk kembali produktif dengan apa? Pencegahan yang tadi ya, serta penata laksanaan yang tadi. Nah, segitu dulu ya penjelasan singkat mengenai penyakit PPOK tadi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari agar kita terjauh dari berbagai penyakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.